Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali di YouTube-nya Aska Channel. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah salah seorang sahabat Nabi, yang mana beliau ini sangat terkenal sebagai orang yang soleh, orang yang tidak pernah luput dalam menjalankan ibadah di masjid dan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai nih, para sahabat pada saat itu menjuluki beliau sebagai ahli masjid. Saking tidak bisanya beliau ini jauh dari yang namanya masjid. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Nabi bernama Thauban. Sahabat Nabi bernama Thauban yang dijuluki ahli masjid sampai-sampai memiliki tempat khusus atau posisi favoritnya beliau, yaitu di pojok kanan. Nah, kenapa di pojok kanan? Karena beliau ingin mendapatkan kekhusyuan ketika beliau menjalankan ibadah di rumahnya Allah. Nah, di pojok kanan itu hanya ada sedikit sekali gangguan dan tidak memungkinkan untuk mengganggu orang lain. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebelah kanan beliau kan adalah pelepah kurma. Nah, pelepah kurma ini kan tiangnya masjid. Jadi tidak ada orang di sebelah kanan. Jadi cuma ada sedikit gangguan. Dan tidak memungkinkan beliau untuk mengganggu orang lain. Kenapa? Ya jelas, karena niat beliau ingin khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Nah, teman-teman, sampai beliau ini saking cintanya dengan masjid, bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengetahui hal tersebut. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid nih, beliau ini sudah ada di tempat favoritnya beliau, yaitu di pojok kanan. Nah, ini menjadi pembelajaran yang menarik bagi kita semua. Bagaimana caranya kita dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap masjid, terhadap rumahnya Allah. Nah, sehingga ketika kita dapat mencintai rumahnya Allah, kita dapat mencari cara bagaimana caranya kita dapat khusyuk dalam menjalankan ibadah di rumahnya Allah. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tips dan trik caranya bagaimana, bisa langsung aja komen di bawah ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, tetapi nih, beliau ini kan orangnya terkenal sebagai orang yang soleh, orang yang ahli masjid. Tetapi kenapa kondisi fisik beliau tidak berimbang dengan hal tersebut? Beliau ini adalah orang dengan kondisi fisik yang kurus. Sehingga para sahabat pada saat itu seakan-akan mempertanyakan apakah beliau tidak memiliki makanan di rumahnya. Dan sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat Nabi bernama Thauban ini, "Kamu kenapa begini?" Kemudian sahabat Nabi ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya seperti ini bukannya saya tidak memiliki makanan dan minuman." Artinya sahabat Nabi bernama Thauban ini memiliki makanan dan minuman di rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan ya Rasulullah, jangan dikira saya seperti ini apabila ada jihad fisabilillah saya tidak akan datang. Justru saya akan menjadi orang terdepan di dalam jihad fisabilillah tersebut. Dan jangan dikira saya seperti ini, saya dikira orang yang lemah, orang yang sakit. Jadi kan permisalnya adalah orang yang kurus identik dengan lemah, seperti sakit misalnya. Nah, jadi seperti itu. Dan sahabat Nabi bernama Thauban ini melanjutkan, "Ya Rasulullah, saya seperti ini karena saya ini senantiasa dan selalu terpikirkan Anda ya Rasulullah. Saya sampai sulit sekali untuk menyentuh makanan dan minuman karena saya memikirkan Engkau ya Rasulullah. Ketika siang datang, saya terpikirkan ya Rasulullah, apakah saya masih bisa bertemu dengan Anda ya Rasulullah. Ketika malam datang, saya juga sulit untuk menyentuh makanan dan minuman. Saya terpikirkan Anda ya Rasulullah, apakah saya masih bisa bertemu dengan Anda. Dan ketika nanti ya Rasulullah, ketika entah Engkau yang duluan meninggal dunia atau saya yang duluan meninggal dunia, apakah masih bisa bertemu dengan Anda lagi di akhirat nanti ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda ini kan Nabi,
Anda ini kan Rasul, Nabi dan Rasulnya Allah. Sudah pasti kan Nabi Muhammad SAW akan diletakkan, akan berada di surga tertinggi. Sedangkan saya orang biasa ya Rasulullah. Apakah nanti di akhirat kita dapat bertemu kembali? Saya selalu terpikirkan itu setiap harinya, ketika siang datang, ketika malam datang, saya selalu terpikirkan Anda ya Rasulullah. Jadi benar-benar luar biasa kisah sahabat Nabi bernama Thauban ini. Saking tidak bisa berpisahnya dengan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai ingin selalu bertemu dengan Nabi. Tidak ingin jika tidak bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi ada, ketika Nabi hadir, akan ada nikmat yang luar biasa yang dirasakan di dalam hati dan jiwa. Nikmat yang benar-benar luar biasa, sehingga sahabat Nabi ini tidak ingin tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun menjadi pembelajaran bagi kita. Sahabat Nabi, orang yang terkenal sebagai orang yang soleh, ahli masjid, senantiasa bertemu dengan Nabi ketika sholat berjamaah di masjid, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di masjid. Tetapi beliau masih mengkhawatirkan perkara di dunia dan di akhirat. Beliau sangat khawatir ketika di dunia, apakah beliau masih bisa bertemu dengan Nabi. Padahal jika di dunia hari ini kita tidak bertemu, besok kita masih bisa mencari, besok kita masih bisa memiliki peluang untuk bertemu dengan orang tersebut. Tetapi ketika di akhirat, hari ini kita tidak bertemu, selamanya kita tidak akan bertemu. Dan hari ini kita bertemu, selamanya kita akan bertemu. Dan itu yang diinginkan oleh sahabat Nabi bernama Thauban, ingin selama-lamanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nikmat yang luar biasa yang dirasakan. Dan inilah yang harus kita contoh, yang menjadi inspirasi bagi kita semuanya, dimana bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membukakan jalan bagi kita semua. Dari awalnya kita berada di zaman Zahiliyah sampai sekarang kita berada di zamannya Al-Quran. Kita sudah memenuhi cahaya ilahinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ bagaimana caranya kita dapat mencintai secinta-cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita orang yang penuh dosa, kita ke masjid saja jarang, sholat dilalaikan, beribadah juga jarang, bersedekah kepada rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat yang kurang mampu jarang. Tapi kita tidak khawatir dengan kondisi di akhirat, dan ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana impian kita yang tinggi, ingin berada di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW, harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi mari kita bersama-sama membentuk kepribadian yang baik seperti sahabat Nabi bernama Thauban ini, yang senantiasa selalu berbuat baik agar apa? Agar di akhirat nanti dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi begitulah kisah sahabat Nabi yang cukup menginspirasi kita semuanya. Sahabat Nabi bernama Thauban, sahabat yang disayangi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan bagi kalian semua yang memiliki tips bagaimana caranya, bisa sama-sama komen di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar dapat menjadi amal jariah bagi kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.